Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya akan menjelaskan tentang mengenal bilangan pecahan matematika kelas 7 ya. Langsung saja. Pengertian pecahan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan ya. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Contohnya, sebuah apel mula-mula dibagi menjadi dua bagian yang sama. Satu bagian apel dari dua bagian yang sama itu disebut 1/2 atau 1/2 atau setengah. Dan ditulis seperti ini, 1/2. Kedua bagian tersebut masing-masing dibagi dua lagi sehingga menjadi dua bagian yang sama lagi. Nah, ini ya. Dengan demikian dari sebuah apel diperoleh 4 bagian apel yang sama. Satu bagian apel dari 4 bagian yang sama itu disebut 1/4 atau 1/4 atau ditulis seperti ini. Bilangan setengah dan 1/4 disebut bilangan pecahan. Selanjutnya disepakati sebutannya menjadi bilangan pecahan. Disingkat dengan pecahan. Pada pecahan 1/2, satu yang atas ini disebut pembilang dan dua yang bawah disebut penyebut. Contoh, 2/5 dibaca 2/5 ya. Pembilangnya 2, penyebutnya 5. Negatif 1/7 dibaca negatif 1/7. Pembilangnya negatif 1, penyebutnya 7. 3/0 bukan merupakan pecahan karena syarat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kalian coba di kalkulator kalian, angka berapapun jika dibagi 0 maka kalkulatornya akan error. Ada tulisan error atau kesalahan ya. Kita lanjut. Pecahan senilai. Jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama akan diperoleh pecahan yang senilai. A per B sama dengan A dikali M, B dikali M. A per B sama dengan A dibagi M, B dibagi M. Ya. Jika penyebutnya dibagi bilangan M, maka pembilangnya juga harus dibagi bilangan M. Contoh, tentukan pecahan yang senilai dari pecahan 3/4. Ya. Jawabannya adalah 3/4 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. 4/2 sama dengan 8. Apakah boleh Pak? Misalkan itu tidak hanya harus dikali 2. Boleh. Contohnya misalkan 3/4 ya, sama dengan 3-nya ini dikali 3. Bawahnya juga harus dikali 3. Ya. 9/12. Maka 3/4 itu senilai juga dengan 9/12. Senilai juga dengan 6/8. Seperti itu. Tentukan bentuk yang paling sederhana dari 5/15. Nah, ini 5/15 sama dengan 5 dibagi 5 1, 15 dibagi 5 ada 3. Mungkin seperti itu ya. Menyatakan hubungan antara dua pecahan. Nah, ini berilah tanda atau tanda kurang dari atau lebih besar dari agar pernyataan berikut menjadi pernyataan yang benar. Contoh 3/4 titik 2/3. Jawabannya 3/4 titik 2/3. KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Nah, ini disamakan penyebutnya ya. Menjadi 9/12 titik 8/12. Karena 9/12 lebih dari 8/12, maka 3/4 lebih besar dari 2/3. Kalau yang di SD dulu caranya seperti ini ya. 3/4, yang ini 2/3. Yang pembilangnya penyebutnya ini dikali pembilang yang ini, berarti 3 kali 3 9, 4 dikali 2 8. Lah, 9 sama 8 besaran 9. Maka tandanya 3/4 itu lebih besar 2/3. Mungkin seperti itu ya. Tergantung cara kalian masing-masing. Mengurutkan pecahan. Ya, mengurutkan pecahan. Jadi untuk mengurutkan bilangan pecahan itu harus disamakan penyebutnya lebih dahulu. Nah, contohnya ini susunlah deretan pecahan 3/4, 5/6 dan setengah dalam urutan naik. Disamakan penyebutnya seperti ini ya. Saya contohkan 3/4, 5/6, setengah. Ini misalkan penyebutnya 4, 6, 2. Ini KPK-nya adalah yang terkecil adalah 12 ya. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. 12 bagi 6, 2. 2 kali 5, 10. 12 bagi 2, 6. 6 kali 1, 6. Maka kita pecah menjadi 9/12, 10/12, 6/12. Ini pecahannya.
Dan urutannya menjadi yang terkecil adalah 6 per 12, kemudian 9 per 12, dan 10 per 12. Sehingga urutan naiknya adalah setengah, 3 per 4, 5 per 6. Karena apa? Yang setengah itu kan, setengahnya ini kan 6 per 12. Ini yang nomor 1 ya kan. Nomor satunya ini. Berarti kemudian 9 per 12. Nah, nomor 2-nya yang ini. Baru yang nomor 3 itu yang 5 per 6. 3. Jadi urutannya menjadi setengah, 3 per 4 sama 5 per 6 jawabannya. Oke, kita lanjut. Menentukan pecahan di antara dua pecahan. Nah, ini untuk menentukan pecahan di antara dua pecahan, langkah-langkahnya sebagai berikut. Samakan penyebut dari kedua pecahan tersebut, kemudian tentukan nilai pecahan yang terletak di antara kedua pecahan tersebut. Ubahlah lagi penyebutnya jika belum memperoleh pecahan yang dimaksud, begitu seterusnya. Sisipkan satu pecahan di antara 3 per 4 dan 4 per 5. Nah, ini disamakan penyebutnya dulu. KPK-nya adalah 20, 4 sama 5. 20 bagi 4, 5 kali 3, 15. 20 bagi 5, 4. 4 kali 4, 16. Belum diperoleh. Nah, ini 15. Tengah-tengahnya berapa? Koma nggak boleh. Dimaksud maka masing-masing diperbesar lagi penyebutnya. Penyebutnya dibuat 40. Nah, maka di sini ada setelah 30 adalah 31. Maka 31 per 40. Jadi pecahan di antara 3 per 4 sama 4 per 5 adalah 31 per 40. Seperti itu. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya ya. Pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Bentuk pecahan campurannya adalah P Q per R dengan R-nya tidak boleh 0. Dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa P kali R tambah Q per R atau sebaliknya. Langsung contoh saja. Nyatakan pecahan 9 per 4 dalam bentuk pecahan campuran. Ya. Bentuk 9 per 4 sama artinya 9 dibagi 4. Ini pakai porogapit ya. Jadi 9 dibagi 4. Nah, 9 bagi 4. 2 ya, yang mendekati 9 kan 2 kali 4 ya, maka 8 dikurangi nyimpen 1, maka jadinya nanti pecahannya adalah 2 sisanya 1 per 4, jadi seperti ini ya. Nyatakan bilangan pecahan. Nah, kalau yang kedua adalah 2, 4 per 7, nah ini dijadikan pecahan biasa, maka ini kali ini ditambah 4. 7 dikali 2, 14, tambah 4, 18. Jawabannya adalah 18 per 7. Kita lanjut. Mengubah pecahan ke bentuk pecahan desimal dan sebaliknya. Kalau desimal itu, ini ya, mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal dapat dilakukan dengan membagi bilangan dengan penyebutnya atau mengubah pecahan menjadi penyebut 10, 100, 1000. Contoh 7 per 40 menjadi pecahan desimal ya, ini kan dikali 25, penyebutnya dikali 25, pembilangnya dikali 25, penyebutnya dikali 25 juga. Maka 175 per 1000. Maka menjadi 0,175. Kalau sebaliknya, 85 dibagi 1000. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, 0,85, maka menjadi 85 per 100. Kalau 8,5 menjadi 85 per 10. Itu ya. Jadi komanya kalian harus memahami itu. Mengubah pecahan ke persen dan sebaliknya. Kalau persen ini lambangnya seperti ini, persen. Mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dilakukan dengan cara mengubah pecahan menjadi pecahan berpenyebut 100 atau mengalihkan pecahan itu dengan 100%. Contoh, 3 per 8 sama dengan 3 per 8 kali 100%. Berarti 3 kali 100 per 8. 300 per 8%. Sehingga sama dengan 37,5%. Tuh. Mengubah persen ke bentuk pecahan biasa dapat dilakukan dengan membagi bilangan tersebut dengan 100. Tinggal ini aja, 15 per 100. 3 per 20. Sederhanakan. Mengubah pecahan ke per mil dan sebaliknya. Per mil artinya per 1000. Nah, lambangnya seperti ini. 0,00. Garis miring 00. Mengubah pecahan biasa ke bentuk per mil dilakukan dengan cara mengubah pecahan menjadi pecahan berpenyebut 1000 atau mengalihkan pecahan itu dengan 1000 per mil. Nah, contoh 2 per 5 sama dengan 2 per 5 kali